Baik, selamat siang, pagi, siang, sore, atau malam, untuk Bapak Ibu semua. Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sirkular ekonomi terkait industri limbah kaca, di mana ada saya sendiri Asri dan saya akan ditemani oleh Cecil. Langsung next. Berikut untuk konten-konten yang akan kita bawakan, langsung kita mulai aja ke latar belakangnya, next. Oke, jadi untuk latar belakangnya sendiri, ini dimulai dari industri pada era modern yang sedang menghadapi tantangan utama, yaitu dampak negatif terhadap lingkungan, di mana salah satunya ada industri kaca yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, di mana limbah-limbah ini dapat menghambat sistem industri berkelanjutan. Maka dari itu kita berusaha menerapkan konsep sirkular ekonomi, di mana limbah dianggap sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali dalam siklus produksi. Di mana ruang lingkup kita ini fokus pada beberapa rumusan masalah utama, itu perkembangan industri kaca, tantangan terhadap dampak negatif lingkungan, dan profitability, recyclability, daur ulang limbah kaca yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terkait sistem industri berkelanjutan di industri kaca ini sendiri dengan metode circular economy dan batasan asumsi yang dapat dilihat sendiri. Next. Oke, pertama kita masuk ke analisis dari limbah kaca itu, di mana dapat dilihat butuh lebih dari 1000 tahun ternyata untuk limbah kaca dapat mengurai dirinya sendiri. Dan masih dibutuhkan teknologi-teknologi yang cukup canggih untuk mengolah limbah kaca itu secara sempurna. Dan di sini dapat beberapa karakter-karakter yang kita fokuskan, di mana limbah kaca itu dapat fully recyclable, jadi setiap kandungannya dapat di-recycle ulang. Dan limbah kaca itu infinitely recyclable, berapa kali pun didaur ulang, kualitasnya tidak akan hilang. Lalu ada recycling glass, itu dapat save energy. Jadi dengan menggunakan limbah kaca instead of bahan mentahnya sendiri, itu dapat menghemat energi yang cukup signifikan. Lalu ada recycling glass earn profitability. Jadi dengan dapat saving energy, dapat di-recycle berulang kali, itu dapat nge-earn profitability untuk usaha yang menerapkan produksi limbah kaca ini. Next. Berikut merupakan kajian pustaka yang pertama terkait sirkular ekonomi yang merupakan konsep pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan semaksimal mungkin untuk bisa meminimalkan timbulnya limbah sisa produksi yang bisa mempengaruhi sustainability lingkungan. Adapun pada sirkular ekonomi ini, limbah sisa produksi dimanfaatkan sedemikian rupa untuk dapat memperpanjang fungsi dan masa hidupnya dengan mengubahnya menjadi produk yang memiliki nilai guna. Dan berikut juga merupakan kajian pustaka terkait konsep 3R yang pertama reduce, yang merupakan tindakan penggunaan sumber daya guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada reuse yang merupakan tindakan penggunaan kembali barang yang sudah tidak terpakai untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Dan juga recycle yang merupakan aktivitas ulang limbah sedemikian rupa untuk dapat memberikan nilai tambah dan membentuknya menjadi barang baru yang memiliki nilai jual. Yang berikut merupakan circular economy konsep untuk limbah kaca, di mana kami menggunakan contoh gambaran proses produksi produk kaca lembaran, di mana untuk ketiga kotak yang kami highlight merah ini merupakan proses yang menghasilkan waste atau limbah, di mana dari limbah tersebut akan kami olah menggunakan konsep circular economy untuk dapat memproses pembentukan nilai tambah bagi limbah kaca. Adapun circular economy ini akan dibarengi juga dengan konsep 3R yang merupakan proses pengolahan limbah yang tetap memperhatikan dampaknya bagi lingkungan sehingga tetap menjaga sustainability dari lingkungan. Berikut merupakan sumber limbah kaca yang terbagi menjadi dua, yakni dari industri kaca maupun konsumen. Di mana dari industri kaca ini limbahnya bisa berupa sisa proses pemotongan kaca dan juga produk kaca yang defect. Adapun untuk konsumen yang dihasilkan berupa kemasan produk minuman atau makanan, perabot atau fasilitas rumah tangga, produk berbahan dasar kaca berlapis, dan juga toko kaca. Dan berikut merupakan 5 poin improvement pada limbah kaca yang bisa terlihat pada layar. Untuk improvement pertama ini, kulit yang merupakan limbah kaca yang berasal dari hasil proses pemotongan kaca, itu bisa digunakan kembali untuk bahan dasar pembuatan kaca baru, yang mana dengan menggunakan konsep reuse ini, dengan diterapkannya konsep reuse bisa membuat para pelaku usaha kaca itu bisa memaksimalkan penggunaan material dan meminimalkan biaya produksi. Kemudian untuk improvement yang kedua yang masih berhubungan dengan improvement yang pertama, yaitu penggunaan kulit, di mana pada proses penggunaan kulit untuk bahan baku pembuatan produk baru ini, pada proses peleburannya, kulit itu membutuhkan suhu yang jauh lebih rendah karena kulit memiliki titik leleh yang juga rendah. Dengan menggunakan suhu yang rendah ini, maka memungkinkan pengurangan konsumsi energi yang bersamaan pula dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kemudian improvement yang ketiga ini, limbah kaca juga bisa digunakan atau didaur ulang kembali untuk dapat menciptakan nilai tambah pada limbah kaca dan menjadikannya produk baru yang memiliki nilai jual seperti vas motif mozaik ini, vas limbah kaca gafir, dan juga perhiasan.
Selain itu, selain dari poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya, limbah kaca ini juga bisa didaur ulang untuk bahan campuran pembuatan jalan serta pengaspalan jalan atau glaspal yang ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. Di mana untuk improvement ini itu menjadi salah satu alternatif yang dapat menanggulangi permasalahan limbah, terutama limbah kaca di dunia. Kemudian yang terakhir adalah improvement yang kelima, di mana kaca laminasi yang merupakan kaca yang terbuat dari 2 hingga lebih lembaran kaca yang kemudian direkatkan dengan lapisan perekat berupa polivinilbutyrol atau PVB. Ini juga dapat daur ulang dengan cara kita harus memisahkan terlebih dahulu kaca dengan PVB. Setelah itu dari kaca sendiri bisa didaur ulang menjadi bahan baku pembuatan produk kaca baru maupun kerajinan, sedangkan dari limbah PVB ini dapat digunakan sebagai bahan baku produk polimer seperti sandal yang bisa memiliki nilai jual dan dijual kembali. Oke, next di sini ada manfaat dari pengolahan limbah kaca terkait energy saving dan carbon reduction ya, di mana dari 1 ton recycling gas atau kaca itu sendiri dapat menghemat dari natural resource, waste reduction, energy reduction, air pollution, dan water pollution yang dapat dilihat persentasenya pada sebelah kanan ini. Langsung next saja. Lalu di sini ada analisis dari UMKM yang kita coba teliti, yaitu ada 2 usaha, di mana pertama ada toko kaca di daerah Pekanbaru, itu dengan menggunakan limbah kaca 600 kg per bulan, mereka dapat membuat BP unitnya itu 1.500 unit per bulan. Dengan harga produksi dan harga jual yang tertera, akhirnya mereka mendapatkan laba sekitar 50% dan profitability yang kita hitung itu di sekitar 1,49 per bulannya. Lalu di sini untuk usaha dari Pelangi Art Glass dengan menggunakan 286 kg per bulan, mereka dapat menghasilkan sekitar 572 unit vas bunga per bulan. Dengan harga-harga produksi dan harga jualnya, akhirnya mereka mendapatkan laba sekitar 42% dengan profitability sekitar 1,42 per bulan. Langsung next. Berikut merupakan tantangan dalam pengembangan konsep circular economy untuk limbah kaca di Indonesia, di mana tantangannya adalah belum adanya manajemen pengelolaan limbah yang baik di Indonesia, sehingga membuat pemanfaatan limbah kaca saat ini itu belum dilakukan secara optimal. Untuk usulan solusinya, yaitu pemerintah dapat merancang dan mengesahkan regulasi yang kuat terkait manajemen pengelolaan limbah, kemudian memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait bagaimana cara memilah limbah berdasarkan kategori masing-masing, dan yang terakhir adalah masyarakat perlu membangun kesadaran diri terlebih dahulu karena hal ini merupakan dasar dari terlaksananya manajemen pengelolaan limbah yang baik. Oke, yang terakhir di sini ada kesimpulannya, di mana dapat disimpulkan bahwa limbah kaca yang tadinya tidak bernilai itu ternyata dengan penerapan metode circular economy dapat menjadi sebuah produk baru yang dapat, mungkin contohnya ada kerajinan yang akhirnya memiliki nilai jual. Lalu di sini hasil pengolahan limbah kaca berdasarkan hasil analisis kami terhadap UMKM itu ternyata memiliki profitabilitas sendiri, yaitu seperti yang kita analisis itu sekitar 1,49 sampai 1,42 jika ingin dibuat dalam bentuk kerajinan seperti usaha yang kita teliti. Sehingga memiliki value yang cukup tinggi. Dan di sini ada beberapa saran baik bagi penulis dan bagi UMKM yang kita sarankan untuk penerapan konsep circular economy terkait limbah kaca ini sendiri. Mungkin langsung next. Di sini ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembahasan penelitian ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.